mawaddah warahmah. Ketenangan, ketentraman, rasa kasih sayang, perhatian, itu yang kita harapkan. Sini di Siraman Kolbu bersama Mama Dede. Tanya Mama yuk. Ayo. Ibu, Irfan mau pantun boleh? Beli lemari dari kayu jati. Untuk dipajang di ruang tamu. Hargai istri setulus hati. Bukan sekedar pemuas nafsumu. Wow. Dari pantun Ipan, jangan lupa kalau beli lemari jati. Bukan gitu. Jangan plastik. Jangan plastik, gampang sobek ya. Nih kecakar kucing langsung. Iya bener. Tema kita hari ini gimana kalau diriku bukan sekedar hasrat nafsumu. Sok. Mama silakan Ma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Diriku bukan sekedar hasrat nafsu. Maksudnya kita yang namanya istri menikah dengan suami kita bukan hanya memuaskan nafsu birahi suami semata-mata. Tapi kenapa yang namanya kita perempuan rela menikah dengan seorang laki-laki? Karena ini merupakan amanat. Tujuan pernikahan sakinah, mawaddah, warahmah. Ketenangan, ketentraman, rasa kasih sayang, perhatian, itu yang kita harapkan. Artinya seandainya maaf dalam tanda kutip seorang istri dinikahi oleh seorang laki-laki hanya untuk memuaskan nafsu birahi laki-laki semata-mata. Tapi tidak memperhatikan kebutuhan kita seorang istri. Capek. Masya Allah. Kita manusia biasa. Punya hati, punya rasa. Punya keinginan. Yang namanya laki-laki menikahi seorang perempuan. Yang pertama laki-laki wajib hukumnya memberikan mas kawin. Anda silahkan lihat dalam An-Nisa ayat 4. Wa atun nisa'a saduqatihinna nihlah. Berikanlah kepada perempuan yang kalian nikahi mas kawin yang kalian ikhlas ridho memberikannya berapa. Makanya mas kawin hak perempuan. Begitu mas kawin diberikan, hak kita mau diapain kek? Nah, kalaupun seandainya seorang perempuan rela diberikan mas kawin hanya cincin besi, sah pernikahannya. Hanya diberikan sendal jepit, sah pernikahannya. Di kita kebanyakan cuman diberikan seperangkat alat sholat. Maaf, saya mah kurang setuju. Kenapa? Kan sebagai seorang muslimah, mukena mah pada punya sajadah, benar nggak? Lebih baik wahai kaum laki-laki memberikan mas kawin sesuatu yang berharga, sesuatu yang berguna, yang bermanfaat. Agar suatu saat kalau kita membutuhkannya bisa dipakai. Kita mah kebanyakan seperangkat alat sholat tunai. Tuh, 2. Sebagai seorang istri punya hak di suami kita, napakah. Anda lihat liyunfik dzu sa'atin min sa'atih. Suami punya kewajiban memberikan napakah kepada istrinya sesuai kemampuan. Kalau suami kita kaya ngasih duitnya banyak. Kalau sedikit sesuai dengan kemampuan dia. Tuh. Kalau nggak dikasih napakah suaminya dosa di hadapan Allah. Rasulullah mengatakan. Sungguh merupakan dosa seseorang kalau tidak bertanggung jawab dengan apa yang harus tanggung jawab dia. Kenapa? Wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Al-Baqarah 233. Para suami punya kewajiban memberikan pakaian, napakah kepada istri dan anak-anaknya dengan yang ma'ruf, sesuai kemampuan, sesuai budaya tempat di situ. Itu kewajiban. Napakah lahir, napakah batin.
3. Yang namanya istri, suami harus memberikan kepada istrinya, menggauli istrinya. Inilah diantara inti pernikahan. Suami harus menggauli istrinya. Anda lihat Al-Baqarah 223. Nisaukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum. Istri kalian kebun, ladang tempat suami bercocok tanam. Datangi mereka dari arah mana kalian suka, tapi kalian harus tahu etika dan tata krama. Kata Allah dalam ayat ini, suami menggauli istrinya boleh dengan gaya bagaimanapun. Kunaon seuri, Pan? Kayak berenang aja pakai gaya. Diserang dari sayap kiri boleh. Diserang dari sayap kanan boleh. Gaya kupu-kupu mandi boleh. Gaya capung cebok boleh. Gaya kodok loncat boleh. Cuman Allah yang berfirman, wa qaddimu li anfusikum. Kalian harus tahu etika dan tata krama. Gulnya di lubang yang depan, bukan yang belakang. Jangan ikut rebot gedek. Sekarang begini. Anda silahkan lihat Al-Baqarah 187. Hunna libasul lakum. Wa antum libasul lahunna. Istri, pakaian buat suami. Suami, pakaian buat istri. Pakaian. Banyak fungsi pakaian. Menutupi kekurangan pemakainya. Memberikan kehormatan. Kenapa disebut pakaian? Maaf, sesuai judul kita. Ketika suami istri berhubungan badan, suami pakai milik istri, istri pakai milik suami. Betul? Ini Quran. Dan dibilang Mamah Dedeh porno, ini Quran. Artinya apa? Saling memakai. Rasul bersabda, laki-laki cepat terangsang, cepat selesai. Perempuan lambat terangsang, lambat selesai. Makanya hadis Nabi mengatakan, kalau akan berhubungan badan, maka suami rangsang dulu istrinya sampai bangkit birahinya. Kalian melakukannya, puaskan istri kalian, selesai istrinya puas, baru suami menyelesaikan kebutuhannya. Tapi jangan egois. Kata suami, saya kan kepala keluarga, selesai urusan dia aja, bininya terkapar gak bisa tidur. Malah ngedip, kesian. Makanya istri kalian bukan hanya sekedar melampiaskan nafsu kalian. Pikirkan, di antara inti pernikahan adalah saling memuaskan. Makanya suami berikan kepuasan kepada istri, istri berikan kepuasan kepada suami. Istri pakaian buat suami, suami pakaian buat istri. Kemudian apa lagi? Kewajiban suami menjaga istrinya agar tetap dekat kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijarah. Kalau suami bisa mendidik istri, monggo.